Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran semester genap triwulan pertama. Untuk pembelajaran PJJ kali ini, sebelum kita mulai, saya harap anak-anak semua jangan lupa untuk absen ya, presensi diri yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu wali kelas kalian. Kemudian sebelum pembelajaran kita ini saya mulai, maka marilah kita berdoa sejenak. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, bahwa pada hari ini kita bisa mulai lagi melaksanakan pembelajaran walaupun masih dilakukan secara PJJ. Untuk pertemuan kali ini, IPS kelas 7, Ibu akan memberikan yaitu tentang kegiatan ekonomi. Yang mana kegiatan ekonomi ini nanti terbagi atas 3. Ya, pembagian kegiatan ekonomi masyarakat, kompetensi dasarnya, yaitu nanti akan terbagi meliputi kegiatan produksi, distribusi barang atau jasa, dan kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, kita mulai yang pertama yaitu tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi, pengertian dari kegiatan produksi yaitu produksi adalah usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan atau mempertinggi nilai ekonomi suatu barang atau jasa agar lebih berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, produksi di sini bisa juga berarti suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa ataupun kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut diolah kembali dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau yang sering disebut utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari A. Nilai guna bentuk atau form utility. Form utility yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Nilai guna tempat adalah nilai guna suatu barang yang akan lebih tinggi karena adanya perbedaan tempat. Yang ketiga yaitu nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Yang keempat, nilai guna kepemilikan, yaitu ownership utility, yaitu nilai barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Nah, anak-anak, silakan kalian memberi contoh dari masing-masing nilai guna tersebut. Nah, saya ulangi tadi dari nilai guna bentuk atau form utility. Nah, contohnya apa dari nilai guna bentuk? Kalian bisa melihat, misalnya dari kayu. Kayu akan berubah bentuknya menjadi, misalnya, menjadi meja atau kursi yang akan bisa digunakan oleh manusia setelah mengalami perubahan bentuk. Nah, itu contoh nilai guna bentuk. Kemudian nilai guna tempat. Nah, nilai guna tempat, coba nanti kalian bisa memberikan contohnya ya, seperti yang nilai guna bentuk tadi. Kalau nilai guna tempat, contohnya yaitu misalnya pasir, kalau di sungai belum mempunyai faedah atau nilai guna.
Tetapi apabila pasir itu dibawa ke kota, kemudian dijual, maka pasir itu akan dapat digunakan untuk pembangunan. Nah, itu adalah pasir tersebut berubah menjadi atau fungsinya adalah merupakan nilai guna tempat. Kalau di tempat semula tidak berguna, tapi di tempat yang baru akan berguna, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contoh dari nilai guna waktu atau time utility. Nah, contoh dari nilai guna waktu ini juga bisa kita ambil contohnya, salah satunya misalnya dari nilai guna obat. Nah, obat itu akan berguna sekali kalau digunakan pada saat yang tepat, yaitu saat pada waktu manusia membutuhkannya. Misalnya sekarang pada waktu saat ini manusia membutuhkan obat karena sakit perut. Misalnya kalian mungkin ada yang sakit kepala atau sakit gigi, maka ada nilai guna waktu secepatnya menggunakan barang itu untuk dikonsumsi. Nah, itu akan bertambah nilainya barang tersebut karena pada saat yang tepat digunakan. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, nilai guna kepemilikan. Nah, nilai guna barang yang bertambah tadi akan berpindah kepemilikannya. Misalnya apa? Nah, misalnya kepemilikan dari suatu barang di mana di suatu pasar, ya, salah satu kita memerlukan kendaraan, misalnya sepeda motor atau kendaraan atau mobil, maka kalau sudah kita beli itu pada akhirnya barang tersebut akan mempunyai nilai guna kepemilikan setelah barang tersebut dibeli dan kepemilikannya akan berpindah tempat pada orang yang membeli. Nah, itu adalah contoh-contoh dari nilai guna. Silahkan nanti kalian anak-anak berusaha untuk mencari contoh yang ada di sekitar tempat tinggalmu atau dalam kehidupan di masyarakat di sekeliling kita. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian ungkapkan. Jadi tidak usah merasa kesulitan karena contoh itu yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga dalam mempelajari untuk ekonomi itu akan lebih mudah karena dalam kehidupan sehari-hari kita alami. Kemudian orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Jadi apa produsen, anak-anak? Produsen di sini adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, misalnya kita memerlukan sebagai anak sekolah, ya, kalian ataupun saya sebagai ibu guru memerlukan pakaian ataupun peralatan untuk kerja, baik itu seragam, sepatu dan sebagainya. Nah, itu kita dapatkan dari siapa? Yaitu dari produsen. Produsenlah yang menghasilkan atau membuat. Nah, nanti kita akan mendapatkan yaitu dari produsen lewat distributor. Yang mana distributor itu akan membawa barang produsen agar sampai ke tempat kita sebagai konsumen yang akan mengkonsumsi barang yang akan kita pakai tersebut. Nah, misalnya sepatu, kalian butuh seragam sekolah. Nah, didapat dari mana? Dari penghasil seragam atau sepatu yang sudah dibawa oleh produsen ke toko-toko yang bisa kalian beli untuk kalian pakai atau kalian konsumsi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Faktor-faktor produksi di sini adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah di sini kita sebutkan ada beberapa, yaitu faktor produksi alam, 2, faktor produksi tenaga kerja. Yang pertama, faktor produksi alam.
Nah, faktor produksi alam itu adalah segala sesuatu yang tersedia di alam, yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia dalam proses produksi. Demikian. Kemudian, dari 3 jenis tenaga kerja yang ada itu digolongkan ke dalam 3 jenis. Satu, ada tenaga kerja terdidik, kemudian tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kalian bisa memberikan contohnya ya, banyak sekali di sekitar kita. Contohnya apa tenaga kerja terdidik itu? Yaitu dihasilkan melalui pendidikan formal. Jadi tenaga kerja di sini akan dapat berfungsi sebagai tenaga kerja terdidik apabila mempunyai SIM atau mempunyai SK istilahnya. Baru bisa menjadi tenaga kerja terdidik karena melalui pendidikan formal. Nah, contohnya guru, Bapak Ibu guru itu bisa menjadi guru kalau punya sertifikat lulus dari pendidikan guru. Kemudian dokter. Dokter juga demikian, harus punya SIM sebagai lulus sebagai sarjana kedokteran. Arsitek juga demikian, harus mempunyai SIM yaitu lulusan teknik atau arsitek. Jadi tidak bisa saling tukar karena tenaga kerja terdidik ini sesuai dengan keahlian masing-masing yang sudah ditempuh melalui pendidikan formal. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih di sini dihasilkan melalui latihan, tidak perlu sekolah formal, baik oleh orang lain ataupun belajar sendiri. Jadi bisa dilakukan dengan latihan. Ya, kalian tahu anak-anak bahwa latihan ini bisa dilakukan oleh setiap orang apabila mau berlatih ataupun belajar, baik sendiri ataupun dilatih oleh orang lain. Contohnya apa? Misalnya montir, sopir, tukang cukur rambut. Nah, montir bisa otak-atik, ada kendaraan, sopir bis, sopir. Nah, kecuali sopir ini misalnya pesawat terbang itu berbeda. Kalau pilot atau sopir pesawat terbang itu juga harus mempunyai suatu pendidikan penerbangan, bukan terlatih ya. Tapi kalau sopir di istilahnya di darat itu bisa secara terlatih ya. Kecuali tadi untuk pilot ataupun untuk pelaut itu ya, di kapal itu harus mempunyai juga pendidikan ya. Nah, kemudian tukang cukur rambut ini perlu latihan. Latihan pun bisa tanpa sekolah ya. Jadi hanya latihan tukang cukur nanti akan bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau dua-duanya ini itu tenaga kerja yang dilakukan oleh setiap orang tanpa pendidikan formal maupun tanpa latihan. Contoh siapa? Yaitu tukang parkir, tukang angkut sampah, tukang angkut barang yang bisa kita lihat di pasar atau di pelabuhan. Nah, mereka itu tidak perlu bersekolah, tidak perlu berlatih, asal ada kemauan dan ada istilahnya badan kuat, bisa melakukan angkat junjung, maka mereka sudah bisa sebagai tenaga kerja atau sering disebut tenaga kerja kasar. Nah, itu misalnya tukang angkut sampah, kemudian tukang angkut barang di pasar, maupun tukang parkir itu tanpa pendidikan ataupun latihan. Nah, kalian bisa mengambil contohnya yang lain ya, Nana. Kemudian yang ketiga yaitu tadi faktor produksi modal. Dan keempat, faktor produksi kewirausahaan. Jadi di sini ada 4 macam faktor produksi. Yang ketiga, faktor produksi modal. Nah, modal di sini adalah benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang dalam proses produksi. Nah, kemudian yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Apa itu? Yaitu
faktor produksi yang dimiliki oleh seorang pengusaha dalam menentukan faktor produksi. Maka ada faktor produksi kewirausahaan. Nah, itu yang dimiliki oleh pengusahanya itu ya. Itu kewirausahaan. Nah, mungkin dari sini ada yang kurang jelas. Kalau sudah, saya lanjutkan untuk bidang-bidang produksi. Bidang produksi yang akan kita bahas itu meliputi 5 macam. Jadi bidang produksi ini dibagi dalam 5 macam, yaitu yang pertama bidang produksi ekstraktif. Yang kedua bidang agraris. Yang ketiga bidang industri. Yang keempat bidang perdagangan. Dan yang kelima bidang jasa. Nah, masing-masing akan kita uraikan satu persatu anak-anak. Nanti silahkan kalian juga bisa membuat contohnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu bidang ekstraktif? Ekstraktif di sini adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam. Jadi di sini hanya mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam yang sudah disediakan oleh siapa? Yaitu Allah ya, istilahnya memberikan sumber daya untuk manusia dan manusia diharapkan bisa mengelolanya. Nah, itu mengambilnya bisa secara harus dengan hati-hati dan harus diperhitungkan, tidak asal mengambil, karena dalam bidang ekstraktif ini yang nantinya akan merupakan sumber daya alam misalnya yang berupa tambang dan sebagainya, itu tidak bisa diperbaharui atau tidak bisa istilahnya kembang biakan. Beda dengan tumbuhan, bisa diperkembangbiakkan atau kalau mau habis dibudidayakan. Tetapi kalau tambang untuk pertambangan sekali habis tidak bisa kembalikan lagi ke semula. Maka sebagai manusia kita harus berhati-hati ataupun harus selektif dalam mengambil sumber daya alam yang berupa tambang. Nah, contohnya apa tadi ekstraktif, yaitu tambang. Pertambangan ini banyak, ini ya. Nanti ada tambang minyak bumi dan sebagainya itu ya. Kemudian perburuan, nah berburu hewan itu sebagai sumber daya alam juga. Kemudian penebangan hutan. Nah, hutan di sini kan merupakan tanaman, sehingga sewaktu diambil apabila sebelum habis bisa dikembangbiakkan lagi atau dibudidayakan. Kemudian untuk perburuan juga bisa ya, hewan sebelum punah dikembangbiakkan. Yang kedua, bidang agraris. Bidang agraris ini adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan sumber daya alam. Nah, untuk agraris sebagai contoh misalnya pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, pertanian agraris, maka di Indonesia karena pertanian sangat luas, maka dikatakan di Indonesia ini adalah negara yang mata pencahariannya adalah pertanian, karena sebagian besar 80%-nya itu adalah petani atau petani ini bisa petani perkebunan ataupun peternakan maupun perikanan. Jadi pertanian itu tidak hanya melulu yang Pak Tani di sawah itu saja, tetapi yang berkebun, beternak itu sama dikatakan sebagai pertanian. Nah, kemudian perkebunan. Nah, perkebunan ya tentang apa? Tentang kebun-kebun ya, penanaman di kebun dan sebagainya. Peternakan yaitu tentang beternak hewan. Nah, itu merupakan jenis peternakan. Nah, itu termasuk juga adalah jenis pertanian. Ini merupakan bidang agraris. Yang ketiga, bidang industri. Bidang industri di sini adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, bahan mentah menjadi bahan jadi. Misalnya ada konveksi pakaian.
Kemudian industri pertambangan tadi, ada tambang mineral, batu bara, minyak bumi, biji besi, maupun berupa industri barang-barang konsumsi, yang mana biasanya dikonsumsi oleh kita sebagai konsumen. Nah, makanan, pakaian, dan sebagainya. Nah, itu bidang industri. Kemudian yang keempat, bidang perdagangan. Nah, bidang perdagangan ini apa? Yaitu kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Misalnya sayuran dari pedesaan yang dijual ke kota. Nah, dimanfaatkan ya sayuran dari pedesaan yang biasanya banyak sekali tumbuhan ataupun tanaman-tanaman di desa yang mungkin kurang bermanfaat kalau dipakai oleh orang desa semua terlalu banyak, maka dibawa ke kota. Sehingga kalau dijual di kota ini akan menambah hasil jual tadi atau hasil guna barang yang tersimpan, misalnya yang kedua di pabrik. Nah, apabila disimpan di pabrik nggak ada gunanya, maka dijual ke konsumen yang lebih membutuhkan. Nah, itu adalah bidang perdagangan. Itu contoh dari sayuran pedesaan yang dijual ke kota, barang di pabrik yang dijual kepada konsumen. Nah, yang terakhir yaitu bidang jasa. Bidang jasa di sini adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pelayanan. Nah, siapa di sini yang sebagai pelayanan? Misalnya hotel. Hotel, kemudian ada agen perjalanan atau biro, ada restoran, ada rumah sakit, kemudian ada bengkel, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah keterangan yang saya berikan tentang mata pelajaran IPS pada kegiatan ekonomi ya dengan SKKD-nya yang sudah saya tampilkan di depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak dan jangan lupa kalian juga nanti membuka buku paket yang sudah kalian miliki untuk dipinjamkan dari sekolah. Kemudian nanti minggu depan juga akan diberikan modul. Nah, silakan modul itu dibaca baik-baik. Di situ ada latihan. Nah, seperti biasa nanti kalian mengerjakan pada folio. Nah, itu yang Ibu harapkan. Silahkan kalian banyak-banyaklah membaca. Di samping membaca juga memperhatikan apa yang sudah diterangkan oleh Bapak Ibu guru walaupun melalui YouTube dalam PJJ ini. Karena kita selama ini belum diperkenankan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, tolong anak-anak untuk yang terakhir Ibu himbau kalian tetap berdiam di rumah, kemudian jangan lupa untuk memakai masker, kemudian jaga jarak dan jangan istilahnya berkerumun. Kemudian tak lupa jagalah kesehatan maupun imun dari tubuh kalian masing-masing demi istilahnya kesehatan yang sangat berharga kita miliki ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.